Bang Margarito langsung boleh menjawab mengenai inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang tadinya untuk memajukan jadwal ke September, tapi bisa nggak tiba-tiba di tengah jalan berubah nih substansinya untuk membahas misalnya putusan MK? Mengakomodir putusan MK. Nggak bisa. Memang dari segi prosedur nggak bisa, oleh karena ini kan based on jadwal dulu tuh. Yes. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru lalu itu mau di intercept ke tengah, itu nggak mungkin, tidak mungkin itu. Nggak mungkin, dari segi prosedur tidak bisa. Jadi karena itu tadi saya bilang saya tidak menemukan alasan yang cukup secara hukum untuk menjustify kemungkinan ada perubahan itu. Tidak mungkin, saya tidak melihat kemungkinan itu. Nggak ada celah berarti ya? Tidak ada celah. Dari segi prosedur, karena itu cacat. Dari segi prosedur. Baik, saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kalau tadi ada titipan pesan dari Mbak Titi begitu ya, Kim juga harus ikut memantau nih bagaimana nanti proses jalannya balik untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Tanggapan Anda, Bang Riza? Ya, itu kan menjadi kewenangan daripada DPR ya, dan juga pemerintah. Tentu kami tidak bisa mencampuri apalagi mengintervensi. Yang perlu kami sampaikan adalah Partai Gerindra selama ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Bang juga Riza. konstitusi. Jadi sekali lagi kalau kita lihat sejarah ya, Mbak Titi bisa menjelaskan ketika revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Gerindra partai yang terdepan waktu itu memperjuangkan presiden threshold 0% dan parlemen threshold 0%. Padahal Partai Gerindra adalah partai pemenang kedua ya hasil pemilu 2019. Jadi kami sekalipun partai kedua pemenang pemilu 2019, Partai Gerindra ketika revisi Undang-Undang Pemilu yang terdepan memperjuangkan presiden threshold 0% dan juga parlemen threshold 0%, itu yang kami perjuangkan. Namun ketika itu partai-partai yang berkoalisi di pemerintah jumlahnya banyak. Saya ingat betul Pak Mendagri waktu itu, Pak Menkumham ketika itu meminta supaya tetap di 20% presiden threshold. Namun kami tetap berjuang bersama seluruh rakyat yang ingin presiden threshold 0%. Ketika itu juga parlemen threshold 0%. Jadi sekali lagi Partai Gerindra, partai yang menjunjung demokrasi dan konstitusi, kami akan taat pada peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Apakah terkait dengan pilpres, pileg maupun pilkada. Dan ke depan juga di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo pasti akan terus memperjuangkan Indonesia yang demokrasi dan taat pada konstitusi. Baik, Bang Ciko mungkin dari PDIP mengenai apa yang sedang akan terjadi di balik ini harapannya seperti apa? Harapan kami semua patuh pada hukum, ya kan, artinya patuh pada putusan MK. Tadi saya sepakat dengan Bang Margarito bahwa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Walaupun tentu KPU juga harus sadar bahwa apa yang mereka langgar adalah sebuah etis ya kalau di DKPP, ya bukan pidana. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan MK itu kan pidana. Jadi kita harus tahu posisi kita di negara ini, bahwa MK itu ada di atas sana, KPU dan DKPP itu hanya sebaran kecil, Pak, ada di bawah-bawah sini yang harus patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita juga sebagai rakyat sama, kita posisinya sama. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan tadi, kecuali ada kata-kata ini berlaku untuk pemilu yang berikutnya. Itu aja. Mas Idam? Ya, etika itu kalau dianalogikan itu seperti samudra dan hukum itu seperti kapal yang berlayar. Sehingga dalam konteks penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, ya kami selain melakukan kepatuhan hukum, kami juga harus melakukan kepatuhan etis. Dan hal tersebut diatur. Dan bahkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 6 ayat 2 huruf A menjelaskan bahwa yang namanya penyelenggara yang profesional itu berkepastian hukum. Dan hari ini sedang kami proses agar kami bisa segera dapat berkonsultasi, dan itu pun dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016. Jadi apa yang kami persiapkan hari ini itu tidak melanggar peraturan hukum, dan itu sudah dalam bingkai kepatuhan etik. Baik, Mbak Titi terakhir mungkin closing statement-nya nih.
Ya, saya kira kita semua berharap ya tindak lanjut administratif yang dilakukan oleh KPU itu betul-betul sesuai dengan kerangka waktu yang ada di dalam tahapan dan jadwal. Tapi saya mau cerita saja nih, pasca putusan MA Mahkamah Agung soal usia 23P/HUM 2024, kan KPU sempat mengajukan permohonan konsultasi tertulis karena pada waktu itu sedang reses. Tapi saat ini DPR-nya tidak reses. Nah, pada waktu itu konsultasi belum terrealisasi tatap muka, tapi peraturan KPU-nya terbit, PKPU 8 2024. Karena apa? Karena ada kerangka waktu yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya adalah itikat baik KPU untuk berkonsultasi, meskipun itu tertulis, itu adalah bagian dari proses konsultasi. Karena kenapa? Ini yang dikonsultasikan putusan pengadilan yang kalau bahasa itu crystal clear. Seperti cahaya matahari yang kita tuh, saya tidak tahu istilahnya Prof. Saldi kemarin ya, ceto welo-welo ya. Jadi tidak lagi membuka ruang untuk hal-hal yang memerlukan tafsir berbeda. Jadi kita kawal langkah KPU dalam menindaklanjuti proses administratif ini, tapi di saat yang sama kita juga punya komitmen kepatuhan begitu, terutama partai politik dan yang ada di DPR untuk menghormati putusan ini. Jangan sampai kemudian terjadi turbulensi politik yang justru merugikan Pilkada 2024 dan citra partai politik di mata masyarakat. Oke, setelah putusan MK ini kita kawal bagaimana ya nanti proses atau jalannya Pilkada serentak 2024. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat, ini mendapat tunjangannya naik ya untuk KPU. 50%. 50% ya. Diluruskan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan juga Mbak Titi sudah hadir pagi hari ini. Bang Riza juga, Bang Margarito, Mas Idam, juga Bang Ciko, Mbak Titi. Sehat selalu, assalamualaikum.